Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan dan jemaat Shalom yang selalu diberkati Tuhan. Pada saat hari ini, minggu ini kita masih akan membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baiklah, sebelum kita lebih jauh membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, dan Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan, Bapa, Gembala yang baik dan sahabat yang baik, dan Bapa yang kami kenal juga sebagai penolong, bahkan sebagai batu penjuru dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap kekuatan kami ingin melihat, kami ingin merasakan, kami ingin mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, dan tujuan Tuhan naik ke surga untuk menyediakan dan tempat tinggal bagi kami. Tuhan yang kami kasihi, yang kami cintai, pada saat ini Bapa, kami tinggalkan segala beban dan masalah dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima berkat yang baru dari firman Tuhan. Bapa, berkati juga hamba yang kami menyampaikan kepada Tuhan, bila hamba bisa mengerti, memahami, sehingga apa yang hamba sampaikan dan katakan begitu mudah dimengerti dan dipahami oleh sidang jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih akan belajar tentang kenaikan Tuhan ke surga. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita lihat yang pertama adalah ketika Tuhan ingin meninggalkan mereka, dan ketika Tuhan ingin pergi kepada Bapa atau ke surga, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Artinya kepergian Tuhan Yesus hanya untuk memberkati kita. Bapak Ibu, kepergian Tuhan Yesus hanya untuk memberikan kepada kita kekuatan yang baru, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan kalau kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya selalu melihat apa yang Tuhan buat. Murid-muridnya selalu ikut menyaksikan setiap mujizat, setiap pekerjaan, setiap apa yang Tuhan lakukan. Murid-muridnya selalu melihat, tetapi mereka tidak memahami bahwa siapa itu yang sebenarnya bersama dengan mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, disitulah Tuhan juga mulai membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Barulah mereka sadar bahwa orang yang selama ini bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang saksikan Tuhan, dalam arti kata kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan faedah penting bagi kita. Yang pertama adalah kita sadar bahwa ketika kita ditinggalkan seseorang, kita sangat membutuhkan dia. Itu siapa? Tuhan. Ketika kita tidak melihat Tuhan dengan mata kepala kita, maka kita akan berseru, kita akan berdoa, kita akan sujud, dan bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia, yaitu melalui doa dan pembacaan Alkitab. Dan di sini juga saya ingin mengajak kita kembali melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli akan kita. Kenapa? Ketika murid-muridnya bersama dengan dia, mereka tidak butuh pertolongan, mereka tidak butuh pembantu, mereka tidak butuh untuk jauh lebih mengerti kenapa Tuhan memberi makan 5.000 orang, kenapa Tuhan membangkitkan orang mati, kenapa orang lumpuh berjalan, kenapa orang buta melihat. Mereka tidak perlu mereka lebih mengerti. Kenapa? Ketika mereka butuh, mereka hanya melihat orang sakit, Tuhan sembuhkan. Tetapi ketika Tuhan pergi, mereka lah atau murid-muridnya itulah yang harus melakukannya. Dengan kata lain, untuk kita saat ini, ketika Tuhan tidak bersama dengan kita pada saat ini, kitalah yang harus melakukan itu. Kitalah yang harus memberi makan orang-orang yang kekurangan. Kitalah yang harus memberikan kuasa kesembuhan kepada yang sakit. Kitalah yang harus saling melayani satu sama lain. Itulah salah satu
Kenapa Tuhan Yesus pergi? Dia ingin menunjukkan bahwa apa yang telah dia tunjukkan, apa yang telah dia buat, itu harus kita ikuti, itu harus kita lakukan, sehingga kita semakin dewasa di dalam kita mencikapi setiap masalah, semakin dewasa di dalam kita menjalani hidup kita hari demi hari, di dalam kehidupan yang selalu berpunya masalah, dalam kehidupan yang selalu punya problema, dalam kehidupan yang selalu punya tantangan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya tekankan kepada kita, mulai pada saat ini, marilah kita belajar melihat apa yang Tuhan melihat, belajar melihat apa yang Tuhan buat, belajar melihat bagaimana Tuhan melihat saudara, dan bagaimana Tuhan melihat saya dan saudara. Begitulah kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang diberkati, kita adalah orang yang dikasihi, kita adalah orang yang berkuasa, kita adalah orang yang dihormati, kita adalah orang yang kuat, kita adalah orang yang bisa berguna bagi orang lain. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus naik ke surga? Yang kedua adalah supaya kita tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa? Kenapa kita tidak pernah berhenti mencari Tuhan? Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mengapa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan akan datang dengan cara yang sama? Karena ada juga di dalam Alkitab yang lain dikatakan bahwa Tuhan datang seperti seorang pencuri. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Oleh karena itu, Tuhan ingatkan kita bahwa dia segera datang. Segera dalam artinya membuat kita harus waspadai, membuat kita harus tetap memiliki pengharapan, membuat kita harus tetap percaya, membuat kita harus tetap berpegang teguh akan janji Tuhan mengatakan bahwa dia akan segera datang. Dalam arti kata Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, datang dalam arti kata Tuhan, kapanpun dia mau datang, dia tidak nunggu kita siap atau tidak, tetapi yang harus kita pikirkan, kita harus tetap siap, sedia di dalam 24 jam untuk selalu menunggu kedatangan Tuhan. Dan perlu kita pikirkan bagaimana kita menunggu seseorang yang ingin menjumpai kita. Bahkan kalau saya bisa katakan, dia seorang raja ingin datang menemui kita. Apa reaksi kita? Apa respon kita? Apa yang harus kita siapkan? Saya percaya kita akan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, sedetail mungkin, bahkan kita akan serapi mungkin kita akan bolak-balik lihat kaca, bagaimana penampilan rambutku, bagaimana penampilan wajahku, bagaimana penampilan bajuku. Tetapi di sini yang perlu kita lihat bukan penampilan secara jasmani, tetapi penampilan kita secara rohani, yaitu penampilan kita siap sedia untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun, baik dalam masalah duka, baik dalam masalah sukacita. Yang penting kita tetap percaya dan berpegang kepada janji Tuhan. Janji yang mana? Itu janji Tuhan yang akan datang kembali menjumpai kita, supaya kita bisa bersama-sama dengan dia terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, Tuhan selalu menyatakan suatu janji yang pasti, yaitu janji dalam Tuhan adalah janji ya dan amin. Dan yang ketiga yang perlu kita lihat, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, kita bisa lihat di dalam Alkitab. Yaitu di dalam Alkitab, yaitu yang ketiga itu adalah Tuhan akan memberikan seorang penolong. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia bukan akan lagi, tetapi dia telah memberikan. Siapa itu penolong? Yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan. Sehingga Roh Kudus itulah yang seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, itu untuk mendidik, mengajar dan menyatakan kita dalam kesalahan, dan sehingga mendidik kita dalam kebenaran. Artinya ketika kita terima Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang berubah. Berubah seperti apa? Berubah menjadi lebih baik, lebih mengerti, lebih memahami. Dan kita akan berubah menjadi orang yang lebih sabar. Kita akan berubah menjadi orang yang
yang lebih lemah lembut. Kita akan berubah menjadi orang yang lebih rajin. Kita akan berubah menjadi orang yang mudah tersenyum. Kita berubah menjadi orang yang suka menolong orang lain. Maksud saya menolong orang lain itu adalah kita akan mudah tergerak melihat situasi orang yang di sekitar kita. Dan juga ketika kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita bahwa engkau anak Allah. Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan bahwa kita atau saudara dan saya adalah anak Allah, anak yang telah dipilih, anak yang telah diangkat. Apa janji Tuhan kepada anak Allah? Yaitu segala harta atau segala warisan Tuhan, apa yang Tuhan punya, itu yang punya kita. Tapi pertanyaannya bagi kita, mengertikah kita, percayakah kita bahwa apa yang punya Tuhan itu adalah milik kita? Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, atau kalau kita tidak percaya sepenuhnya pada Tuhan, kita nggak akan mengerti. Kenapa? Karena kita nggak melihat apa yang Tuhan lihat. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan lihat, itulah yang akan kita lihat. Artinya kita memakai kacamatanya Tuhan. Tuhan bilang kepada kita, engkau anak yang kukasihi, engkau anak yang kuberkati, engkau anak yang kucintai. Tetapi terkadang kita tidak bisa kita terima itu. Kenapa? Karena kita melihat diri kita. Aku orang yang berdosa, aku orang yang memiliki banyak masalah. Tuhan tidak melihat masalah itu, tetapi Tuhan melihat dirimu dan diriku, atau saudara dan saya adalah anaknya. Yang penting kita datang kepada Dia, bukan kita datang kepada Tuhan. Dan dengan pengampunan, dengan pengakuan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, janganlah kita sia-siakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hanya karena egoisnya kita, hanya karena kita ingin mementingkan diri kita sendiri. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga biarlah memberi faedah kepada kita, sehingga kita semakin hari semakin mencari Tuhan, supaya hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa kami, Tuhan kami, dan Gembala kami, dan sahabat kami, dan batu kota benteng kami. Engkaulah perisai dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, pada saat ini kami minta di dalam nama Bapa, berikanlah pengertian kepada kami, supaya kami semakin mengerti, semakin dibukakan, semakin memahami firman Tuhan yang telah Tuhan kirimkan, yang telah Tuhan buat dalam Alkitab, sehingga kami bisa mengerti siapa itu Tuhan sebenarnya bagi kami. Terima kasih Bapa, berikanlah kesehatan, kekuatan kepada sidang jemaatmu semua. Demikian juga berkatilah Bapak dan Mami, anak cucunya, menantunya semuanya, dan berkati juga keluarga host Shalom di dalam nama Yesus. Mari kita akan bertangan kita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kekayaan, berkat kelimpahan, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, dan berkat-berkat yang lain akan mengikuti kita dan akan selalu mengikuti kita mulai dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.